Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kiai akan mengajak belajar bersama kembali. Belajar mencoba mengambil intisari dan mencoba mengkaji kembali tentang metode, teknik dan tata cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga segala perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Kita ambil contoh saja makan. Dulu teman-teman, ketika Kiai makan, Kiai diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita juga untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, Kiai diajarkan membaca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Lalu makan dengan etika, adab, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak buru-buru dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Dan setelah makan, Kiai membaca Alhamdulillahirabbil alamin. 3 metode, teknik dan cara ini ketika Kiai kaji ulang dan Kiai cocokkan dengan ayat-ayat sudah sesuai dan benar. Namun, ternyata ada 2 metode, ada 2 cara dan teknik yang tidak pernah Kiai baca sebelum makan dan setelah makan. Jadi apa saja 2 metode atau 2 kalimat yang tidak pernah Kiai baca? Kiai mengajak teman-teman membuka surat Al-An'am ayat 162. Mudah-mudahan teman bisa membukanya di rumah dan Kiai akan membacanya di sini. Al-An'am ayat 162. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca terjemahannya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat ini, logika Kiai langsung berpikir, ternyata ketika makan, Kiai ini tidak pernah membaca lillahi rabbil alamin. Padahal perintah Allah di surat Al-An'am 162 ini berbunyi kul. Kita diperintahkan Allah untuk bicara, untuk membaca lillahi rabbil alamin. Maka saat ini Kiai mencoba membiasakan diri. Setelah membaca basmalah, Kiai membiasakan diri membaca lillah. Kiai cari lagi, kenapa harus membaca lillah? Lalu logika Kiai tersambung ke tata cara binatang makan. Binatang itu makan karena lapar. Jangan sampai kita makan seperti binatang. Maka Allah memberi perintah kita melakukan segala sesuatu dengan membaca lillahi rabbil alamin. Makanya Kiai mulai membiasakan diri membaca lillahi rabbil alamin. Kalimatnya, aku makan lillahi rabbil alamin. Itu satu kalimat yang tidak pernah Kiai baca. Lalu kalimat yang tidak pernah Kiai baca setelah makan berada di surat Al-Baqarah ayat 127, teman-teman. Teman-teman bisa membukanya di rumah. Al-Baqarah ayat 127. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kalimat yang tidak pernah Kiai baca berdasarkan ayat ini adalah kalimat taqabbal minna
atau taqabbal minni atau taqabbalallah. Kiai langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari ayat ini Kiai mengambil intisari. Kiai mencoba membiasakan membaca 5 rukun bacaan mendapatkan ridha Allah. Maka yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku makan lillahirabbil alamin. Yang ketiga, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang keempat, taqabbalallah atau taqabbal minni ya Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru makan. Bagaimana dengan minum? Bagaimana metode, teknik dan tata cara agar minum kita ini bernilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai harapan tentunya. Maka yang pertama kita harus membaca sama seperti makan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku minum lillahirabbil alamin. Yang ketiga, doa. Sama seperti makan. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minum dengan tidak terburu-buru, dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu membaca taqabbalallah atau taqabbal minni ya Allah. Dan yang terakhir adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalnya tidur. Bagaimana metode tidur kita agar mendapatkan ridho Allah dan bernilai ibadah? Maka yang sering Kiai baca dulu sebelum tidur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalimat ini Kiai diajarkan sebagai kalimat doa. Lalu Kiai kaji ulang, Kiai perhatikan kata dan kalimatnya. Jadi kalimat Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ini ternyata isinya bukan permintaan, bukan doa. Karena doa itu isinya permintaan. Kalau kita perhatikan maknanya, itu isinya pengakuan. Bagaimana teman-teman? Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ahya, ya Allah aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Di mana doanya? Maka Kiai mencoba mencari doa sebelum tidur. Setelah memahami dan menyadari bahwasanya itu bukan kalimat doa, itu kalimat pengakuan. Kiai tanya kepada ahli hadis, Kiai keliling bertemu kepada ahli tafsir, dan setelah diperlihatkan tentang doa-doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum tidur, maka Kiai mengambil kesimpulan Nabi Muhammad memperbanyak membaca istighfar sebelum tidur. Dan logika Kiai menyimpulkan ternyata doa sebelum tidur itu adalah mengingat dosa-dosa kita dari bangun tidur sampai menjelang tidur dengan memperbanyak membaca istighfar. Contoh, ya Allah, tadi pagi saya mandi tidak membaca basmalah. Astaghfirullahalazim. Tadi pagi saya memakai pakaian tidak membaca basmalah. Langsung ucap astaghfirullahalazim. Ketika di luar saya ngeliat gunung tidak membaca subhanallah. Langsung istighfar. Astaghfirullahalazim. Nah, dari jawaban-jawaban setelah Kiai observasi tadi, maka kesimpulannya doa sebelum tidur itu adalah memperbanyak membaca istighfar atau meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Setelah itu tidur dengan etika Nabi, dengan adab Nabi, dengan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus membaca perbanyak istighfar tadi? Takutnya teman-teman, ketika kita tidur kita tidak diberi kesempatan untuk bangun kembali. Ketika kita mendapat kesempatan bangun kembali, maka kita membaca sebelum alhamdulillah, membaca taqabbalallah atau taqabbal minni ya Allah. Baru alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana sampai akhir. Itu tidur teman-teman. Lalu bagaimana dengan sholat? Kalau sholat sering kita baca, cuman kita mungkin tidak sadar akan maknanya ya. Kita sering sholat
misalkan maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Sering kita baca, namun kiai pribadi tidak menyadari maknanya. Karena dulu kiai itu kalau sholat itu mengharapkan pahala, pengen pahala yang banyak. Sholat tahajud, kiai itu pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dulu kiai waktu sholat duha tidak selalu sih, tidak sering, tapi jarang. Tapi ketika melakukan sholat duha, karena kiai pengen harta, pengen duniawi. Setelah membaca surat Al-An'am 162, dibatasi Allah, diperintahkan oleh Allah, kamu sholat jangan karena pahala, kamu sholat duha jangan karena ingin mencari rizki, tapi lillahi rabbil alamin. Itu sholat, teman-teman. Bagaimana dengan menyapu? Apakah kita menyapu karena kotor atau karena Allah? Kalau ingin perbuatan menyapu kita karena Allah, maka harus diucapkan seperti firman Allah tadi, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita disuruh ngomong lillahi rabbil alamin. Maka teknik menyapunya adalah pertama membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lillahi aku menyapu, bukan karena kotor. Yang ketiga, doa. Bagaimana doa menyapu? Doa itu isinya permintaan, teman-teman. Jadi terserah kepada teman-teman. Yang penting doanya itu isinya permintaan. Nah, kalau kiai praktek mulai membiasakan diri, doa ketika menyapu itu, ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku di masa lalu dan tidak aku sadari, sebagaimana aku membersihkan lantai ini dari kotoran. Setelah menyapu, membaca taqabbalallah alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang lain, mencuci piring. Apakah kita mencuci piring karena piringnya kotor atau karena Allah? Memang betul, ketika piring kotor itu harus kita cuci. Tapi maunya Allah, kita mencuci piring itu karena Allah. Maka yang harus kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim, karenamu ya Allah aku mencuci piring. Bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana aku membersihkan kotoran di piring ini. Lalu membaca taqabbalallah atau taqabbal minni ya Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dengan bekerja? Bagaimana dengan belajar? Teman-teman bisa mempraktekkannya mulai saat ini. Dan yang terakhir, teman-teman, ketika sakratul maut. Bagaimana cara mempraktekkan sakratul maut, menghadapi sakratul maut, sehingga kematian kita itu diridhoi oleh Allah dan kita tidak membawa dosa. Karena logika kiai berpikir, ketika sakratul maut inilah potensi penghapusan dosa terakhir kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti mau mati dalam keadaan baik. Maka kita harus melakukan, mempraktekkan metode menghadapi sakratul maut sehingga kita mati dalam keadaan baik dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sama juga. Yang pertama, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karenamu ya Allah aku mati. Aku mati lillah. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar ketika sakratul maut. Kenapa? Kalau kita buka surat Al-Munafikun ayat 10, ini orang yang diwafatkan dalam keadaan munafik. Teman-teman bisa buka surat Al-Munafikun ayat 10. Kita perhatikan kalimatnya. Baik, sudah dibuka? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Sekarang kita perhatikan terjemahannya. Dan belanjakanlah
sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Ini adalah orang munafik ketika menghadapi sakratul maut. Dia masih bisa meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Minta hidup kembali agar dia melakukan perbuatan sedekah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apakah dijawab oleh Allah ketika sakratul maut dia ingin minta hidup kembali atau diberi kesempatan oleh Allah? Tidak. Karena sakratul maut itu adalah batas terakhir kehidupan, batas terakhir bernapas, dan batas terakhir permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Sudah diperhatikan maknanya? Jadi itu, teman-teman yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan kematian kita bernilai ibadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku mati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, ampuni dosa-dosaku ya Allah dan wafatkan aku dalam keadaan bersih dari dosa. Taqabbalallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malaikat mencabut nyawa kita dengan keadaan baik. Terakhir kita perhatikan surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Ketika sakratul maut, setelah kita membaca doa, malaikat memperlihatkan kita, memberi selamat kepada kita akan masuk surga. Disitulah orang-orang yang bertakwa mengucap taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat mencabut nyawa orang-orang yang bertakwa dengan lembut dan baik atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para ahli surga. Taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.